Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para masyarakat. Saya Dendi Saputra dari Politeknik Negeri Madiun, program studi Teknik Komputer Kontrol, kelas 3D. Di video ini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Digital Industri dengan berjudul Akses Basis Password. Berikut latar belakang dari proyek saya. Dalam era digital saat ini, keamanan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam berbagai sistem. Salah satu metode umum yang digunakan untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menerapkan sistem akses berbasis password. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem akses yang menggunakan keypad sebagai input dan beberapa IC analog untuk memproses dan memvalidasi password yang dimasukkan. Tetapi terdapat berbagai masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara sistem dapat menerima dan memproses input password dari pengguna melalui keypad tanpa menggunakan microcontroller. Bagaimana merancang rangkaian logika yang efektif untuk mengatur output LED hijau sebagai tanda akses diterima. Apa metode yang tepat untuk memantau dan menghitung kesalahan input password secara akurat. Tujuan saya membuat proyek ini yaitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan merancang sistem yang mampu menerima dan memproses input password dari pengguna melalui keypad serta membandingkannya dengan password yang telah disimpan tanpa menggunakan microcontroller. Memberikan umpan balik visual kepada pengguna dengan menyalakan LED merah saat password yang dimasukkan salah dan LED hijau saat password yang dimasukkan benar, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mengimplementasikan mekanisme pencatatan kesalahan input sehingga jika terjadi kesalahan 3 kali berturut-turut, buzzer akan menyala sebagai peringatan tambahan untuk meningkatkan keamanan sistem terhadap upaya akses yang salah. Saya menggunakan beberapa teori. Yang pertama yaitu shift register. Menggunakan universal shift register yaitu IC 74HC194 yang digunakan untuk menyimpan 4 bit biner dari keypad. Yang kedua, counter. Menggunakan IC counter CMOS 4017 yang digunakan untuk menghitung kesalahan input password. Yang ketiga, flip-flop. Di rangkaian ini saya hanya menggunakan D flip-flop untuk menjaga kestabilan buzzer dan LED sebagai visual, dan menggunakan gerbang logika tambahan untuk membuat kondisi seperti yang dibutuhkan. Saya menggunakan beberapa gerbang logika, antara lain yaitu AND, OR, XOR, dan NOT. Berikut gambaran simulasi rangkaian saya pada Proteus. Saya akan menjelaskan lebih detail di software Proteus. Berikut rangkaian saya simulasi pada software Proteus. Pertama-tama saya akan menjelaskan rute kasar dari rangkaian saya. Dimulai dari keypad, dilanjutkan ke IC pembaca yang menghasilkan 4 bit biner. 4 biner tersebut diteruskan ke masing-masing shift register. Saya menggunakan 4 shift register dikarenakan password berjumlah 4 digit. Setelah shift register menyimpan biner, maka diteruskan ke komparator. Komparator bertugas untuk membandingkan dengan password asli. Untuk menyetingnya menggunakan DAB switch. Komparator menghasilkan output salah atau benar, yaitu lebih dari, sama dengan, dan kurang dari. Output dari komparator tersebut diteruskan ke kombinasi gerbang logika untuk mengetahui kondisi password benar ataupun salah. Jika kondisi benar, maka langsung diteruskan ke D flip-flop menyalakan LED hijau. Jika salah, maka akan mengaktifkan clock untuk counter. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. 4 biner dari IC MM74C922 diteruskan ke shift register. Shift register saya menggunakan universal shift, yaitu 74HC194. Menggunakan 2 selektor. Ketika selektor bernilai 11, maka ketika clock ditekan,
input akan berpindah ke output. Ketika 00, maka input tidak akan berpindah ke output meskipun clock ditekan. Berikut contoh. Input dan selektor bernilai 1. Ketika clock ditekan, maka input akan berpindah ke output dikarenakan selektor bernilai 11. Saya menggunakan kombinasi gerbang logika. Ketika kondisi shift register sudah menyimpan biner, maka akan langsung mematikan selektor. Jadi keempat shift register bisa menyimpan selalu berbeda dari shift register lainnya. Kombinasi gerbang logika tersebut juga berfungsi untuk otomatis. Ketika shift register pertama sudah terisi, akan mengaktifkan shift register kedua. Ketika shift register kedua sudah terisi, maka akan mematikan shift register kedua dan mengaktifkan shift register ketiga. Itu terus sampai ke shift register keempat. Shift register keempat, saya tambahkan kondisi ketika kondisi sudah terpenuhi, yaitu shift register sudah menyimpan biner, maka akan saya sambungkan ke kombinasi gerbang logika untuk mereset semua shift register. Contoh, shift register 1, 2, 3 sudah menyimpan biner. Shift register keempat, ketika clock ditekan, maka semua shift register akan reset, yaitu kembali lagi ke 000 dan mengaktifkan shift register pertama. Shift register disambungkan ke komparator. Komparator bertugas untuk membandingkan input dari output shift register dan DIP switch. DIP switch untuk mengatur password yang telah ditentukan. Berikut ketika kedua input tidak sama, akan mengeluarkan output A kurang dari B, dikarenakan pin A yaitu binernya 000 dan B 0010. Password telah saya setting dengan nilai 1903. Berikut contoh ketika 1 benar. Saya tekan 1 dan clock saya tekan. Maka komparator akan mengeluarkan output A sama dengan B, dikarenakan kedua biner sama persis. Output dari komparator saya masukkan dengan kombinasi gerbang logika. Contoh jika benar, pin benar yaitu pin ke-6 dari komparator. Saya masukkan semua ke N, dan jika output dari N saya sambungkan ke D flip-flop untuk menyalakan LED hijau dan juga untuk mereset D flip-flop buzzer dan juga counter. Ketika salah, maka akan masuk ke kombinasi berikut. Ketika salah, maka kondisi yang telah saya gunakan untuk mengaktifkan clock dari counter. Output dari counter saya sambungkan ke OR untuk menyalakan LED merah. Jadi di clock pertama, password salah pertama akan mengaktifkan LED merah sampai benar. Jadi OR tersebut diinputan dari Q1, 2, 3 dan juga output dari D flip-flop untuk buzzer. Jadi buzzer, ketika buzzer bernilai 1, LED akan tetap menyala. Reset saya sambungkan ke password benar. Jadi ketika buzzer sudah menyala, LED menyala, tetapi password sudah dimasukkan benar, maka akan mereset untuk mematikan LED dan juga buzzer. Berikut contoh ketika salah. Saya masukkan 2 semua. Clock, clock, clock.
counter akan berpindah. Jika salah satu kali, maka akan mengaktifkan dari pin 10, lanjut ke OR, dan OR nyambung ke clock dari buzzer. Sebelum clock saya tambahkan gerbang OR, karena otomatis reset. Saya tambahkan ke dari pin OR, saya sambungkan ke key. Jadi ketika buzzer bernilai 1, maka buzzer akan tetap bernilai 1. Contoh, salah satu kali lagi buzzer akan berbunyi. Key bernilai 1, maka otomatis OR mengeluarkan output 1. Begitu terus sampai reset diaktifkan, yaitu dengan memasukkan password benar. Meskipun menekan tombol reset, buzzer tidak akan berhenti berbunyi. Tadi passwordnya 1903, saya coba masukkan 1900. Nah, komparator jika benar semua, maka pin 6 akan bernilai 1 semua. Komparator pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang terakhir jika benar, maka akan mematikan buzzer dan juga LED merah, dan juga menyalakan LED hijau. Jadi 3 gerbang N berikut disambungkan ke semua pin 6 dari masing-masing komparator. Ketika semua bernilai 1, maka gerbang N terakhir akan bernilai 1 dan mengaktifkan clock. Di flip-flop untuk LED hijau, reset untuk buzzer, dan reset untuk counter. Contoh, saya akan mengganti password menjadi 5252. Maka masukkan 5, clock, dan komparator saya ganti 5, 2, 5, 2. Jadi contoh, jika saya masukkan password yang tadi 1903, maka LED merah akan menyala dikarenakan password sudah diganti. 1, 9, 0, 3. LED merah tetap akan menyala dan LED hijau akan mati. Tadi password sudah saya setel menjadi 5252. Saya akan coba memasukkannya. 5, 2, 5, 2. Selanjutnya saya akan membahas rangkaian jadi saya pada project board berikut. Hasil jadi rangkaian. Pada saat percobaan pertama masih terjadi trouble, yaitu pada shift register dengan selektor yang bernilai 00, harusnya shift register tidak dapat menyimpan data meskipun clock ditekan. Contoh, jadi meskipun selektor bernilai 0 atau LED mati, tetap menyimpan, seharusnya tidak.
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka selektor yang bernilai 0 harus disambungkan ke ground. Untuk penjelasan lebih detailnya, cek video ini. Jadi berikut rekan saya pada project board. Untuk pertama kali mencoba masih terjadi error, yaitu pada saat SIM register selektornya bernilai 0. Pada saat clock ditekan, binary input masih berpindah pada binary output. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan untuk disambungkan ke ground. Jadi selektor yang bernilai 0 agar benar-benar 0 maka harus disambungkan ke ground. Oh ya, ini untuk passwordnya saya setting 9008. Dan jika salah 3 kali maka buzzer akan berbunyi. Ini saran pertama, saran kedua, dan ini saran ketiga. Jadi sekali lagi salah maka buzzer akan berbunyi. Good. Meskipun di reset tetap aja buzzer berbunyi. Masukkan password salah tetap akan berbunyi. Untuk berhentikan maka harus memasukkan password benar, yaitu 9008. Jika masukkan password benar maka LED hijau akan menyala dan LED merah dan buzzer maka akan mati. Coba kita ganti password. Password telah saya ganti menjadi 4567. Jadi jika memasukkan password yang tadi 9008 maka tetap akan salah karena password sudah diganti. Coba lagi memasukkan password yang lama. Maka LED merah akan tetap menyala dan hijau tidak akan menyala. Untuk mematikan harus memasukkan password benar, yaitu 4567. Berikut penjelasan saya untuk rangkaian saya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih buat kalian semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.